Saya awali dari sini ya. Saya tidak sengaja tadi membaca bukunya Catherine Rando tentang 7 tipe kepribadian. Salah satu di antara 7 ini tipe stoik. Nanti kita lihat ya, teman-teman ini kepribadian yang bagaimana. Jadi ada 7 tipe kepribadian. Yang pertama idealis, yang kedua realis, yang ketiga pragmatis, yang keempat visioner, yang kelima dissenter, yang keenam kuesioner, dan yang ketujuh stoik. Jadi ada 7 tipe. Sebenarnya banyak teori-teori semacam ini, tapi coba kita lihat yang versi ini ya. Nanti untuk bahan introspeksi kita, aku itu orang yang seperti apa? Yang nomor 1 orang idealis. Idealis itu orang yang punya keyakinan bahwa ada sesuatu yang harus dan pasti terjadi. Ini orang idealis. Hidupnya harus begini, harus begitu, itu orang idealis. Nah, orang seperti ini itu bagus, tapi kadang-kadang dia jadi rentan. Ketika cocok dengan idealismenya, itu dia terus mudah dipengaruhi. Dalam rangka mewujudkan idealismenya, itu dia jadi rentan. Kadang-kadang mudah tertipu, mudah dipengaruhi. Nah, ini yang sering dimanfaatkan oleh promosi-promosi dan lain sebagainya. Misalnya kalian punya idealisme, punya tubuh yang ideal, body goal misalnya. Hari ini kan banyak istilah-istilah seperti itu. Terus kamu diet lah, senam lah, dan lain sebagainya demi ini. Tidak salah, tapi kadang-kadang ada sampai tataran idealis, harus begitu, harus begini. Nah, ini kita rentan mudah dimanipulasi. Jadi mudah ditipu orang karena idealisme kita. Yang kedua, kadang-kadang para idealis ini mimpinya besar, agak jauh dari realitas. Namanya idealis, kata dasarnya ide, hidupnya di angan-angan. Nah, ini yang sering jadi masalah. Karena ya betapapun kita harus menghadapi kenyataan. Ada banyak di sekeliling kita orang-orang yang terjebak dalam idealismenya dan sulit menghadapi kenyataan hidup. Nah, kita orang seperti itu apa tidak? Ya monggo teman-teman refleksi sendiri ya. Untuk mengatasi agar tidak terlalu idealis, di buku itu disarankan coba lebih sering mempertanyakan diri. Lebih sering mengambil jarak, kemudian berefleksi, apa seharusnya aku begini? Apa seharusnya dalam hidup itu seperti ini? Nah, ini bagi orang-orang yang merasa idealis. Ya sopo ngerti nanti tiba-tiba temanmu mengkritik dirimu, wah kamu itu terlalu idealis. Nah, coba kamu refleksi ya. Aku disebut idealis itu kira-kira di titik mana? Mana dari ideku atau gagasanku yang tidak membumi? Ini tipe pertama. Biasanya mahasiswa-mahasiswa banyak yang tipenya idealis. Masih pikirannya melangit. Nah, itu cirinya idealis. Ya enggak apa-apa, memang semangat muda kan begitu. Ingin mengubah dunia. Baik, yang kedua, kebalikannya idealis. Kelompok realis. Kelompok realis ini berhenti hanya pada fakta dan kenyataan. Tidak punya visi ke depan. Tidak suka hal-hal yang emosional, perubahan, pengembangan, dan lain sebagainya. Ini orang realis. Ya kalau kalian kadang-kadang kan ketika terlalu idealis, terus temenmu ngajak, mbok kita itu yang realistis. Nah, tapi kalau kebablasan realistis, kita jadi orang realis. Orang realis itu ya wis
Pokoknya hidup ini lihat saja kenyataan apa adanya dan terima. Nah, orang realis ini kesulitannya orang-orang semacam ini berhenti pada fakta. Berhenti pada kenyataan. Dia tidak punya mimpi besar. Jadi hidupnya ya sudahlah, hidup mengalir sajalah, diikuti saja kenyataan hidup. Kalau kalian punya prinsip seperti ini, kemungkinan kamu termasuk kelompok realis. Diterima saja kenyataan kalau kita itu situasinya begini, kalau kita itu dari banyak sisi menyedihkan, mengenaskan. Nah ini biasanya ciri-ciri cara berpikir seperti ini, cirinya orang realis. Kalau teman-teman punya gaya berpikir seperti ini, yo, ayo introspeksi ya. Bukan berarti hidup itu berarti kita tidak realistis, Pak. Yo yang realistis, tapi jangan berlebihan di situ. Kenyataan harus kita terima, tapi bukan berarti kita menyerah, tidak berjuang, tidak punya cita-cita, tidak punya visi ke depan lagi. Baik, itu kebalikannya idealis. Ini orang-orang realis. Kalau di buku itu disarankan coba sekali-sekali kita bertindak sesuai mimpi kita, keinginan kita. Sekali-sekali punyalah mimpi, sekali-sekali hidupkan intuisi kita untuk bermimpi. Nah, kadang-kadang kan orang itu bermimpi saja tidak berani. Kamu kan mungkin kadang-kadang pingin ini, pingin itu, tapi kamu tepis sendiri. Apa ya mungkin? Saya itu pingin kaya raya, Pak. Punya pasangan cakep, punya anak-anak yang hebat-hebat, rumahku tingkat sekian, terus kamu kadang-kadang, terus kamu potong sendiri, cuma mimpi. Dan kamu buang mimpi itu. Mimpi saja kamu tidak berani. Wong mimpi itu gratis. Kapan lagi kamu seneng kalau tidak dalam mimpi? Ya paling tidak mimpi lah, wong ya. Jangan sampai nanti ada larangan mimpi, kamu susah lagi nanti. Mumpung masih bisa bermimpi, ayo mimpilah. Mumpung bisa bahagia dalam mimpi, ya lumayan. Ada sisi bahagianya hidup kita meskipun dalam mimpi. Oke, banyak orang yang mimpi saja tidak berani. Kamu bermimpilah setinggi langit, tidak apa-apa. Tapi ketika menjalani hidup, ya pertimbangkan kenyataan juga, biar tidak terjebak jadi orang realis atau orang idealis. Ada lagi yang ketiga, pragmatis. Kalau pragmatis ini definisinya orang yang bisa realis, bisa idealis, tergantung tujuannya. Ada yang mendefinisikan begini, kalau idealis itu menolak sisi praktis demi prinsip-prinsip. Kalau pragmatis itu menolak prinsip-prinsip demi yang praktis-praktis. Orang sering bilang orang pragmatis itu yang penting tujuannya. Jadi dia bisa saja sangat idealis, bisa saja sangat realistis, tergantung tujuannya apa. Ini pragmatis. Jadi sudahlah Pak, yang penting kan saya paham. Nah, sudahlah Pak, yang penting kan saya bisa kaya. Yang penting kan mimpiku terwujud. Ini namanya pragmatis. Fokus pada hasil. Entah lewat jalan apa. Ini pragmatis. Saya materi kuliah tidak terlalu paham sih Pak, tapi gampang lah nanti saya ke rumah dosennya bawa salak 55 kilo terus sama apa. Nanti kan dosennya mesti agak kasihan, mosok nggak dilulus ke. Nah ini gaya orang pragmatis kadang-kadang. Yang penting tujuannya terpenuhi. Ya coba kita sering tidak bergaya seperti ini. Mengambil strategi hidup seperti orang pragmatis. Kadang-kadang idealis juga orang pragmatis kalau memang tujuannya seputar itu. Jadi saya itu hidup itu ingin jadi orang yang bisa menghidupkan ide-ide besar saya Pak. Nah ini nanti ya dia kalau tujuannya itu ya secara pragmatis dia menuju ke sana. Sulitnya orang pragmatis itu dia mudah diombang-ambingkan situasi. Orang pragmatis itu ya kekurangannya memang dia
kesulitan di prinsip-prinsip hidup. Dia sering dan mudah terjebak oleh kepentingan-kepentingan hidup. Jadi tujuannya apa, itu saja. Makanya hari ini ada istilah-istilah politisasi agama atau politisasi apa dan lain sebagainya. Ini sebenarnya mode hidup pragmatis. Jadi sesuatu yang dikejar hanya kepentingan kita saja. Nah, yang penting ini, yang penting itu. Nah, kalau sering-sering pakai kalimat yang penting, titik-titik, itu kemungkinan kita orangnya pragmatis. Jadi, yang penting celananya tidak melorot, saya tadi ada. Sabuknya lupa bawa, ya pakai tali rafia saja yang penting. Nah, ini gaya pragmatis. Ya, sisi yang sangat sederhana itu. Jadi, kok lupa ya saya tidak pakai ini. Sudahlah cukup ini. Tidak ada rotan, akar pun jadi. Ini gaya pragmatis. Ya, kita mungkin dalam hidup sering seperti ini. Tapi kalau keseluruhan hidup kita gayanya seperti ini, itu berarti kita orang yang pragmatis. Biasanya orang pragmatis itu tidak mau rumit-rumit. Ngapain sih dibahas rumit-rumit, susah-susah. Intinya kan nilai toh. Ya sudahlah, yang penting nilainya bagus, beres lah. Nah ini orangnya pragmatis. Jadi kuliah kok rajin amat, kan absen itu 75%. Yang 25 kan kita bisa bolos, santai saja lah. Ini cara berpikir yang pragmatis, yang penting kan bisa ikut ujian 75%. Nah ini tipe kepribadian ketiga. Biasanya ya suka yang penting apa, pokoknya apa. Nah ini gaya pragmatis. Ada yang keempat, visioner. Orang visioner ini orang yang hidupnya biasanya penuh energi, meluap-luap, mengejar cita-citanya. Cuma kelemahannya apa? Kadang-kadang dia jadi egois. Hanya ingin menghidupkan mimpinya sendiri, visinya sendiri. Lupa bahwa di sekelilingnya orang itu ya masing-masing dengan kepentingannya sendiri. Dia tidak peduli kalau itu agak menyisihkan orang lain demi visinya bisa hidup. Visioner itu bagus. Orang selalu mencari sosok yang visioner, punya visi ke depan yang jelas. Tapi kalau tidak hati-hati, menghidupkan visi itu terjebak pada egoisme. Kalau terlalu fokus di situ. Hidup ini kompleks, hidup ini multidimensi. Kadang-kadang kita lupa, kita anggap hidup itu ya hanya tentang visi kita saja. Jadi, mentang-mentang punya ideologi apa atau cara berpikir apa, semuanya mau diseragamkan, dilihat dari perspektif itu. Nah ini kelemahannya. Jadi kan sering itu yang viral-viral itu semuanya ingin diseragamkan begitu. Nah kadang-kadang kita juga begitu. Demi salah satu visi kita, banyak sisi hidup kita yang lain kita korbankan. Yang penting Pak, saya ini baru semester awal, kalau bisa nanti saya lulus tercepat terbaik. Mau kamu kejar itu mati-matian. Dimensi hidupmu yang lain terbengkalai semua. Mungkin hidup sosialmu kering, kemudian kesehatanmu merosot jauh karena kamu melekan terus belajar biar IP-mu tinggi dan macam-macam. Ini sering terjebak di situ. Orang visioner itu. Kalau tidak hati-hati bablas. Tapi visioner bagus. Ya sesekali orang visioner ini kalau nasihatnya di buku itu, yuk agak membumi sedikit. Agak realistis sedikit. Kuatirnya kalau terlalu bersemangat, ya kalau cita-citamu terwujud, kalau tidak, kamu bisa stres. Hidup itu tidak semulus ceramah. Kalau ceramah sih gampang, saya ngomong kayak gini enak saja, tapi dijalani kan tidak sesederhana itu. Ini saya ngajak, yuk visioner, yuk bermimpi loh. Ya gampang saja kalau ceramah, tapi realitas tidak sesederhana itu. Ya kayak patah hati sejak kemarin kan kita kritisi, kita bahas begini begitu. Kamu tidak ngalami langsung sih enak saja, bisa ketawa-ketawa. Yang ngalami, yang tahu pahitnya, sakitnya. Nah, ya agak membumi lah meskipun kita punya visi besar dalam hidup.
Ada lagi tipe pemberontak, dissenter. Tipe pemberontak ini tipe yang berpikirnya agak negatif. Menganggap pokoknya manusia itu palsu. Masyarakat itu tidak jujur. Dia ingin keluar dari sistem. Dia ingin out of box. Ini tipe pemberontak. Bagus karena dia kritis, tapi juga harus hati-hati karena biasanya orang yang menyendiri itu dapat label negatif dari masyarakat. Berarti mentalnya harus kuat. Pemberontak itu ya harus siap di stigma macam-macam. Kadang-kadang juga dia kehilangan banyak kesenangan hidup. Yang lain asik-asik ngopi, sini yang jungkir balik protes lah, dilaporkan polisi lah dan lain sebagainya. Tipe dissenter memang seperti itu polanya. Ya kalau siap mental ya ayo monggo. Nah sarannya kalau di buku itu yuk, iya sih memang ada banyak hal tidak beres dalam hidup ini, tapi hidup ini tetap indah kok. Jangan murung terus, jangan marah terus. Tipe dissenternya tipe orang-orang yang marah, tipe orang-orang yang tidak puas dengan yang terjadi di sekelilingnya. Ya sekali-sekali hidup itu ya jangan begitu terus. Ya mungkin pada saatnya di timing yang tepat kita marah, kita protes, kita komplain. Tapi di saat yang lain ya kita menikmati hidup lah. Nah itu sarannya untuk yang dissenter. Terus ada lagi tipe kuesioner. Ini para filosof banyak yang seperti ini. Tipe kuesioner itu tipe yang skeptik, selalu ragu, bertanya dan mempertanyakan. Apa-apa ingin dia tahu sampai dalam. Bagus. Khususnya untuk mahasiswa filsafat yang belajar filsafat, dalam banyak hal kita memang perlu kedalaman. Tapi yo tidak harus semuanya diperdalam, nanti kamu capek, waktumu habis. Kalau kamu diskusi filsafat terus, ngopinya kapan? Santai-santaimu kapan? Tapi memang ada orang yang tipe kuesioner ini. Apa-apa ditanyakan. Diajak ngopi pun hakikatnya kopi itu apa kira-kira. Oh no. Jadi apa makna dari kebersamaan kita nongkrong di kafe ini? Misalnya, jadi apa-apa ingin dibahas dalam. Nah, di buku itu dijelaskan khawatirnya nanti kita melewatkan banyak hal. Kita tidak menikmati hidup. Jangan-jangan kamu asik diskusi filsafat, tidak sadar umurmu tambah. Sadar-sadar loh ternyata aku sudah jenggoten, temanku sudah punya anak semua. Aku masih sumpek dengan baca buku filsafat ini tidak selesai-selesai. Nah, banyak hal terlewatkan dalam hidupmu. Jadi ayolah sadari bahwa tidak semua hal harus didalami. Banyak hal yang ya memang hanya sampai di situ maknanya. Jadi kadang-kadang kan ada orang itu berlebihan. Saya ingat ada anekdot itu. Satu ketika ada pameran lukisan. Ada lukisannya anak kecil. Gambar pemandangan tapi hanya setengah. Yang atasnya kosong, tapi bawahnya isi gambar. Dia kalau melukis selalu begitu. Itu para filosof membahasnya mendalam itu. Wah, hidup itu memang begitu. Selalu kontras, selalu tidak penuh. Tidak ada yang sempurna. Pokoknya maknanya membahas dalam. Begitu pelukisnya anak kecil tadi diwawancara, kenapa kok kamu ngelukisnya selalu setengah, ada filosofi apa? Dia jawabnya, karena saya tidak nyampe tangan saya, kanvasnya tinggi. Kanvasnya kan besar, jadi saya dapat gambar ya setengah. Jadi jawabannya sederhana, tapi sudah terlanjur muter-muter bahas sampai ruwet. Banyak hal yang ya memang hanya itu maknanya, tidak harus didalami terlalu rumit. Nah, ini tipe kuesioner. Mungkin ada ya yang penggemar filsafat yang tipenya kuesioner. Karena terlanjur seneng dengan filsafat yang kayak Sokrates kemarin apa-apa dipertanyakan. Terus kamu jadinya bingungi dewe. Ono apa-apa ditanyakan, ini hakikatnya apa ya Pak? Apa maknanya kira-kira mau ngaji kok hujan deras itu? Artinya apa?
Ya kamu bahas ruwet-ruwet ya. Kalau mau ngaji hujan deras artinya kalau kamu naik motor ya pakai jas hujan. Kalau jalan kaki ya pakai payung. Kan sesederhana itu saja. Kok Pak Faiz datang hujannya terang? Ya kebetulan saja. Ya kadang maknanya kan jadi aneh-aneh. Ya, biasa saja. Tidak banyak hal yang harus sampai kamu teliti sedalam itu. Bahwa kritis analistis itu penting, tapi kan yo milih-milih, kamu harus ngerti prioritas. Mana yang memang penting harus dibahas mendalam, mana yang biarkan saja mengalir. Nah yang terakhir ini kalau orang stoik, ini yang kita bahas malam hari ini. Stoik itu terkenal tangguh secara mental. Kalau teman-teman belajar stoik, mempraktekkan stoik, itu nanti jadi orang yang kuat menghadapi apapun dalam hidup. Meskipun ada kelemahannya, tentu saja. Orang stoik ini ibaratnya sepak bola, dia kalau ndak back ya penjaga gawang. Dari sisi keluar, dari sisi hubungan dengan orang lain dan yang sejenis itu agak tawar. Jadi dia agak misterius. Emosinya tidak terlalu kelihatan. Itu orang stoik. Kita kadang menyebutnya, wah orang ini tenang sekali. Ya dari sisi itu kita baca dia orang tenang. Tapi dari sisi dia agak misterius, agak tidak kelihatan emosinya. Itu kadang-kadang membuat kita tidak nyaman kalau bergaul dengan orang kayak gini. Kita bergaul dengan orang yang kalau seneng tidak kelihatan, kalau sedih tidak kelihatan, kan tidak enak. Jadi kamu sudah ndagel capek-capek, dia biasa saja itu, tidak tersentuh. Waktunya sedih ada berita ini loh teman kita sakit, ada teman kita meninggal. Ya hidup memang begitu, ada yang sakit, ada yang meninggal. Itu kan tidak enak, tidak nyaman. Jadi dari sisi mental tangguh luar biasa. Tapi kadang-kadang dari sisi pergaulan sosial itu rasanya tidak terlalu menyenangkan kalau ada orang agak flat begitu. Jadi orang yang emosinya kelihatan itu kan enak, kita tahu, oh dia marah ini mesti, oh dia tersinggung, ya kita bisa bersikapnya enak. Tapi kalau punya teman misterius kan susah. Ini temanku ini tersinggung, marah apa biasa, tidak tahu saya. Wajahnya datar terus. Dia seneng apa sedih tidak kelihatan. Itu mewek senyum atau mewek sedih itu podo wae. Nah ini ya coba deh kamu. Itu kelemahannya stoik. Dari sisi mental tangguh tidak masalah. Makanya di buku itu disarankan kalau mungkin teman-teman orang yang sudah tangguh seperti stoik, tidak masalah kok mengungkapkan yang kita rasakan. Wah saya sakit ini, hati saya tidak apa-apa. Biasa saja orang hatinya sakit. Dan juga sadari bahwa orang lain juga perlu ditanggapi, perlu diapresiasi. Tidak hanya urusan kekuatan batinmu. Baik, nah malam hari ini kita ambil stoik sebagai perspektif karena ketika kita patah hati ya tentu saja kita perlu ketangguhan jiwa. Maka perspektif-perspektif stoik penting kita pertimbangkan. Kalau sedang patah hati kok tipenya kuesioner, itu tambah sumpek karena kamu bertanya mengapa aku begini, mengapa aku begitu, tambah susah lagi ya. Apalagi tipenya idealis. Wah. Entah engkau meninggalkanku, aku tidak. Bagiku engkau tetap bersamaku. Itu susah sudah. Tidak bisa menerima kenyataan sudah. Oke, jadi kita mulai ya. Ini pengantar saja. Paling tidak kita nambah wawasan baru. Ada tipe-tipe orang seperti ini. Silahkan nanti teman-teman refleksi ya. Saya itu lebih dekat ke tipe yang mana ya. Dan tipe itu bukan harga mati. Jadi jangan merasa, wah saya kok tipenya kuesioner Pak, berarti saya ini tidak terlalu bagus. Ya enggak. Bisa kamu ubah kok. Kamu pingin yang seperti apa, tinggal kamu latih, kamu biasakan. Itu istimewanya manusia. Jadi manusia itu bukan paket jadi yang sudah, kalau sudah begitu ya begitu. Jadi manusia itu paket potensi. Kamu bisa jadi A, bisa jadi B, kamu bisa jadi orang baik, kamu juga bisa jadi orang jahat.
Kamu pengen jujur bisa, pengen bohong juga bisa.